Pembantaian massal 1965, kejahatan kemanusiaan yang terlupakan. Peristiwa pembunuhan massal anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia pada 1965-1966 adalah tragedi kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Amnesty International mencatat jumlah yang dibunuh dalam peristiwa itu 500.000. Laksamana Sudomo, Panglima Kopkamtib, juga menyebut jumlah korban 450.000 hingga 500.000. Jumlah yang lebih banyak dikatakan Jenderal Sarwo Edi Wibowo kepada Permadi. Dia mengaku korban tewas dalam pembunuhan massal tahun 1965-1966 mencapai 3 juta jiwa. Seorang filsuf Inggris, Bertrand Russell, menilai korban pembunuhan itu jauh lebih banyak dari jumlah perang Vietnam selama 12 tahun. Dalam 4 bulan saja pembantaian di Indonesia, orang yang mati sudah berjumlah 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan 12 tahun peperangan di Vietnam. Bahkan jika dibandingkan pemusnahan suku Tutsi di Rwanda, Afrika, dan etnis Bosnia, pembunuhan massal anggota dan simpatisan PKI jauh lebih buruk. Begitupun dengan pembunuhan 11 tahun Khmer Merah oleh Pol Pot. Tingginya angka korban jiwa pada peristiwa itu menimbulkan tanda tanya, di mana peran negara saat pembantaian massal terjadi. Profesor Hermawan Sulistyo mengatakan, pembunuhan massal tahun 1965-1966 dimulai dengan penculikan dan pembunuhan 6 orang jenderal Angkatan Darat. Peristiwa itu disusul dengan konfrontasi 2 kelompok perwira Angkatan Darat. Kemudian terjadi jeda sesaat. Akhirnya, darah merah rakyat menggenangi tanah seluruh negeri. Jawa Tengah menjadi ladang pembantaian pertama. Di provinsi ini tentara melancarkan operasi militer. Dalam bukunya yang sempat dilarang beredar pemerintah militer Orde Baru, Hermawan mengungkapkan pembunuhan di Jawa Tengah bukan hanya menyasar pengurus PKI, tetapi juga anggota dan simpatisannya. Peran negara dalam peristiwa itu hampir tidak ada. Bahkan boleh dikatakan, negaralah yang mensponsori berbagai pembunuhan massal di daerah dengan RPKAD sebagai mesinnya. Di banyak tempat lainnya, tentara mengambil posisi yang paling dominan, mulai dengan mengorganisir sekelompok sipil hingga turun tangan sendiri melakukan pembunuhan. Hal ini tentu selaras dengan kehendak Soeharto yang menginginkan tentara melakukan pembersihan terhadap pemimpin, anggota dan simpatisan PKI sampai ke akar-akarnya. Kegiatan saya yang utama menghancurkan PKI, menumpas perlawanan mereka di mana-mana, di ibu kota, di daerah-daerah, dan di pegunungan tempat pelarian mereka. Tetapi saya tidak melibatkan Angkatan Darat secara langsung dalam pertentangan itu, kecuali saat-saat yang tepat dan terpaksa. Saya lebih suka memberikan bantuan kepada rakyat untuk melindungi dirinya sendiri dan membersihkan daerahnya masing-masing dari benih-benih komunisme yang jahat, tegas Soeharto dalam autobiografinya halaman 136. Dengan memanfaatkan kekuatan rakyat untuk menghancurkan PKI, banjir darah rakyat tidak terbendung di semua daerah Indonesia, mulai dari sebagian Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Berbagai daerah di Sumatera dan di seluruh provinsi di Kalimantan, dengan jumlah korban terbesar di Kalimantan Selatan serta Sulawesi, darah rakyat juga mengalir dengan derasnya. Dalam 3 bulan pertama pembunuhan, sejak Oktober hingga Desember 1965, korban tewas di Sumatera, Jawa, dan Bali mencapai 1 juta jiwa lebih.
Padahal pembunuhan massal di daerah masih terjadi beberapa tahun ke depan. Laporan korban pembunuhan di 3 daerah disampaikan Komisi Peneliti Korban Gestapo Mayor Jenderal Sumarno dan Menteri Negara Ojutat kepada Presiden Soekarno. Untuk menyelamatkan wajah Soekarno dan Indonesia di mata dunia, saat itu jumlah korban dimanipulasi 78.000 orang. Jumlah inilah yang kemudian dicatat dalam sejarah. Padahal angka korban tewas yang sebenarnya jauh lebih banyak. Setelah 30 tahun terkubur, rahasia jumlah korban itu akhirnya dibongkar. Dalam bukunya, Duta Besar Indonesia untuk Kuba Anak Marhen, A.M. Hanafi mengaku dirinya berada di tempat saat Komisi Korban Gestapo memberi laporan kepada Soekarno. Bahkan dia mengaku bahwa dirinya terlibat dalam menentukan jumlah korban 78.000 jiwa yang disampaikan Soekarno ke beberapa media nasional dan luar negeri. Salah seorang korban kekejaman tentara di Jawa Tengah, Tintin Rahayu, menceritakan pengalaman baiknya saat menjadi tahanan militer Orde Baru. Berbagai siksaan fisik dan pelecehan seksual sangat berat dialaminya. Tintin sebenarnya aktivis PMKRI yang bekerja sebagai guru. Dia sama sekali tidak terlibat dalam gerakan 30 September 1965. Tetapi tiba-tiba dia diculik oleh tentara. Tanpa mengetahui apa kesalahannya, Tintin ditahan dan diinterogasi. Bahkan dia dipaksa untuk mengakui kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Hal ini membuatnya hancur. Saya ditelanjangi dan disuruh naik ke atas meja. Mereka mencecar tubuh saya dengan putung rokok. Bulu kemaluan dan rambut saya dibakar. Katanya dalam sidang IPT 1965. Saya disuruh menciumi kemaluan mereka. Saya dipaksa telungkup, diinjak-injak, rambut saya digunduli. Yang menangkap saya CPM dan tentara, ungkapnya. Selain Titin, masih ada ribuan wanita lain yang senasib dengannya. Jumlah korban yang ditahan selama bertahun-tahun tanpa diadili sangat banyak, mencapai 250.000 orang. Dari ribuan orang itu, hanya beberapa ratus saja yang diseret ke pengadilan. Sebagian dari tahanan salah sasaran ini dibebaskan kembali pada 1966 hingga 1967. Puluhan ribu lainnya tetap ditahan tanpa diadili selama bertahun-tahun. Salah seorang di antara tahanan yang tidak pernah diadili itu, sastrawan Pramoedya Anantatur, bersama ribuan orang lainnya. Pramoedya diasingkan ke Pulau Buru, Maluku. Dr. Lambert J. Goebbels mengatakan kekejaman masa anti-komunis di Indonesia pada 1965-1966 telah mematahkan mitos orang Indonesia sebagai bangsa yang lemah lembut, seperti pernah diungkapkan Multatuli. Di Aceh, orang Islam Ortodoks memburu sesama penduduk yang komunis. Di Sumatera Utara, Kemal Idris dan pasukannya membantai para pekerja perkebunan. Di Sulawesi Utara, orang Kristenlah yang memburu para komunis di pedalaman Jawa. Menurut para saksi mata, jenazah-jenazah menumpuk di pintu air pengairan sawah. Sementara di Jawa Timur dan Bali, yang menjadi algojo pembunuhan massal adalah pemuda Partai Nasional Indonesia (PNI). Pembunuhan massal juga terjadi di Flores, di wilayah tempat Goebbels melakukan penelitian. Mesin pembunuhnya adalah tentara. Mereka datang dari Jawa dengan sasaran anggota organisasi Mantel PKI, SOPSI, dan BTI. Para tentara membentuk milisi-milisi yang isinya golongan Islam Ortodoks dan orang-orang Katolik untuk memburu orang komunis. Dari semua kantong pembunuhan massal itu, Bali merupakan ladang pembantaian yang paling buruk. Ribuan anggota dan simpatisan PKI tewas dibunuh dalam upacara keagamaan. Geoffrey Robinson dalam studinya
The Dark Side of Paradise menyebutkan pembunuhan massal di Pulau Dewata telah menelan korban jiwa hingga 5% dari penduduk Bali. Pembantaian massal di Bali mulai gencar dilakukan setelah pembunuhan 2 pemuda Ansor oleh anggota PKI di Desa Tegal Badeng, Jembrana pada 30 November 1965. Setelah insiden itu, pembunuhan terhadap anggota dan simpatisan PKI mulai menjalar ke seluruh pulau. Dalam beberapa hari, ribuan orang tewas dibunuh dengan sangat sadis. Pembunuhan semakin menggila saat pasukan RPKAD yang dipimpin Sarwo Edi datang ke Bali. Di bawah kontrol tentara, pembantaian massal berlangsung menjadi sangat mengerikan. Pasukan RPKAD tiba di Bali pada tanggal 7 hingga 8 Desember 1965. Sarwo Edi mengatakan bahwa pembunuhan harus lebih dikendalikan. Di Jawa, kita mesti mendorong orang untuk membunuh kaum komunis. Di Bali, kita mesti mengendalikan mereka, ungkapnya. Ungkapan Sarwo Edi dinilai tidak masuk akal, karena kenyataannya, sejak kedatangan pasukannya ke Bali, aksi pembunuhan massal kian bertambah buas dan terorganisir. Sejarawan Bali, Iwayan Reken dalam hasil penelitiannya mengatakan, dalam melakukan pembunuhan massal itu, para kelompok sipil mendapat pasukan logistik yang lengkap. Pasukan logistik yang dimaksud terdiri dari persenjataan, amunisi, truk, alat komunikasi, dan alat pertahanan. Yang menggambarkan pembunuhan itu berlangsung secara masif. Selama bulan Desember itu, Angkatan Darat dengan orang-orang yang marah dari Front Pancasila menghancurkan kaum komunis dalam satu pembantaian yang paling mengerikan. Adalah sebuah sungai darah, di mana ribuan orang dibunuh di Jembrana saja. Selama dalam bulan Desember, suatu perkiraan 6.000 orang telah terbunuh. Sebagian terbesar mayat dibuang ke laut atau kuburan-kuburan massal yang besar. Dukungan logistik tentara sangat penting dalam menghancurkan PKI di Bali. Demikian, Bali yang terkenal sebagai pintu terdepan pariwisata dan surganya Indonesia, menyimpan sejarah kelamnya tahun 1965. Peristiwa pembunuhan massal anggota dan simpatisan PKI pada 1965-1966 merupakan satu fakta sejarah yang masih ditutup-tutupi, entah sampai kapan. Apa pandangan Anda? Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.